Kita lanjutkan pengembangan backdoor yang kita buat dengan bahasa Python. Sejauh ini, sel yang kita peroleh sudah bisa menjalankan beberapa perintah basic, seperti perintah-perintah yang ada pada CMD Windows, oke, dan juga perintah yang kita buat secara manual seperti mendownload dan mengupload file. Oke, nah kali ini kita akan membuat perintah yang sedikit lebih advance, yaitu perintah untuk menjalankan keylogger dan juga screenshot. Keylogger ini adalah sejenis spyware yang digunakan untuk merekam semua keyboard input pada mesin target. Jadi apapun yang diketik oleh user pada mesin tersebut akan terekam dan tersimpan pada sebuah file yang tersembunyi pada komputer tersebut, yang nantinya bisa diakses oleh si hacker. Jadi sangat berbahaya sekali. Misalnya, jika si user login pada sebuah akun penting ketika keyloggernya sedang aktif. Nah, tentu saja username dan passwordnya akan ikut tersimpan pada file tersebut. Oke, jadi sangat berbahaya sekali. Untuk itu, dengan mengetahui cara kerja dari keylogger ini, kita akan bisa lebih waspada dan lebih hati-hati untuk selalu menyalakan semua security system, baik itu antivirus ataupun yang lainnya. Oke, kita akan langsung membuat keyloggernya. Untuk membuat keylogger, kita akan membuat file baru lagi. Ya, pada folder di sini kita klik kanan dan pilih new file. Kemudian simpan dengan menggunakan Ctrl S. Oke, tetapi ada sedikit problem untuk memberi nama dari keylogger ini. Ya, problem ini terjadi jika sistem keamanan atau sistem security dari komputer kalian itu cukup kuat ya. Nah, pada kasus saya, ketika saya membuat nama keylogger ini, keylogger.py, dan setelah saya simpan, nah file tersebut akan langsung dideteksi sebagai virus ya. Itu karena saking berbahayanya keylogger ini ya. Nama keylogger saja akan langsung dideteksi sebagai virus, walaupun belum ada konten atau skripnya. Oke, jadi kalian coba saja membuat namanya keylogger. Jika tidak terdeteksi, kalian bisa lanjutkan dengan nama keylogger. Ya, karena tidak bisa di komputer saya akan beri nama lain, misalnya logger.py. Oke, kemudian pilih save. Ya, sebagai contohnya, di sini saya sudah simpan file tersebut di keylogger folder. Contoh, ini dia filenya. Saya beri nama keylogger. Dan jika ini saya ingin edit, misalnya saya buka dengan notepad. Nah, di sini tidak bisa dibuka. Operation did not complete successfully because the file contains a virus or potentially unwanted software. Jadi, namanya saja ini langsung dideteksi sebagai virus. Oke? Jadi, tidak bisa diedit. Untuk itu, tadi saya buat nama logger ya, supaya bisa diedit untuk membuat keyloggernya. Oke. Dan satu lagi, untuk membuat keylogger ini, kita harus menginstall dulu sebuah library untuk menangkap semua keyboard input. Oke, library Python. Ya, buka saja CMD-nya. Nah, nama library-nya adalah PyInput. Oke. Ya, ketik saja seperti biasa pip install PyInput. Oke. PYNPUT. Atau Python pip install PYNPUT, PyInput. Oke, tekan enter. Oke, saya sudah selesai menginstallnya, jadi requirement already satisfied. Oke, pertama kita akan langsung mengimport library PyInput tadi. Caranya kita ketik from PyInput. Oke, tidak pakai i ya, PYNPUT, PyInput. Oke, from PyInput.keyboard import listener.
Oke, listener. Ya, jadi ada kelas listener dalam keyboardnya. Dan keylogger ini akan kita buat dalam bentuk OOP atau dalam bentuk kelas, karena nanti akan kita import ke dalam file target.py ini. Oke, kita akan gunakan di sini. Jadi akan lebih mudah jika kita buat dalam bentuk kelas. Oke, itu kita buat nama kelasnya, misalnya keylogger. Dan di dalam kelas keylogger ini kita akan membuat 3 buah variabel. Yang pertama variabel keys sama dengan list kosong. Ya, atau kalian bisa buat dalam bahasa Indonesia jika membingungkan. Misalnya tombol sama dengan list kosong. Ya, nanti setiap tombol yang ditekan, setiap keyboard yang ditekan akan kita simpan ke dalam list ini. Oke. Jadi kita buat variabel list dengan nama tombol, kemudian ada variabel count atau variabel hitung. Kita beri nilainya 0. Kemudian ada variabel path. Ini adalah variabel di mana kita menyimpan dari lognya ya ke dalam sebuah file. Misalnya kita beri namanya logdata.txt. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan listener ini untuk menangkap atau merekam semua keyboard input. Oke, untuk menjalankan listener tersebut, kita akan membuat sebuah metode dev start listener save. Nah, dalamnya kita buat sebuah variabel global. Global kita beri nama listener saja. Oke. Kemudian kita gunakan kata kunci with untuk menjalankan listener-nya. Oke. With listener yang ini ya, yang huruf besar. With listener. Nah, dalamnya ada argumen onPress yang harus kita isi dengan sebuah metode. Oke. Kita buat saja metodenya dulu. Dev keyPress. Ya, nama metodenya kita beri nama keyPress. Artinya tombol ditekan ya. Di sini kita pas saja dulu. Oke, di sini kita buat save.keyPress as listener. Oke, as listener. Oke, di bawahnya kita jalankan listener.join. Listener ini tidak bisa kita jalankan langsung pada target.py seperti perintah-perintah yang lain seperti ini. Ya, karena listener itu berjalan dalam loop ya. Nah, jika dia berjalan dalam loop, kita tidak akan bisa menjalankan komen-komen yang lain. Oke, ketika loopnya masih tetap berjalan. Untuk itu kita membutuhkan threading untuk menjalankan listener ini dalam thread yang berbeda. Oke. Yang pertama kita import dulu threading. Import threading. Oke, kemudian di bawahnya kita buat sebuah metode dev, kita beri saja namanya start logger. Save. Oke, kemudian kita buat sebuah variabel, kita beri saja namanya save.t sama dengan threading.thread. Nah, thread ini memiliki target yang targetnya merupakan metode start listener ini. Oke, jadi sini kita ketik target sama dengan start save. Ya, jangan lupa save.start listener. Oke. Nah, kemudian T-nya kita start. Save.t.start. Kemudian kita lanjutkan mengcoding metode keyPress di sini. Ya, keyPress ini kita gunakan untuk menyimpan semua keyboard input ke dalam file logdata. Oke. Nah, di sini kita akan gunakan variabel tombol, variabel hitung, dan variabel path tersebut. Di sini kita buat dulu argumen key. Kita beri nama key saja. Dan key-nya kita masukkan ke dalam save.tombol. Oke. Save.tombol.append key.
Jadi semua key yang kita tekan, kita masukkan ke dalam list. Oke. Kemudian variable save hitung, yang nilainya 0 tersebut, kita tambahkan dengan 1. Kemudian kita buat sebuah kondisi, if save.hitung lebih besar dari 1, kita akan mereset ulang menjadi 0. Save.hitung sama dengan 0. Kemudian kita akan buka file log data ini untuk menyimpan semua key yang kita tekan ke dalam file tersebut. Kita akan gunakan kata kunci with open save.path. Sini kita gunakan A. Ya, kalau kita buat di sini W, menulis. Nah, setiap key yang kita tekan akan ditulis, dan key yang lama tersimpan dalam file tersebut akan hilang dan diganti oleh key yang baru. Jadi tidak ada yang tersimpan. Yang tersimpan hanya satu, oke? Jadi yang di sini yang cocok adalah A untuk mengappend. Kita beri nama file. Oke. Nah, kemudian kita jalankan for loop for I in save.tombol. Kemudian kita akan tulis I-nya ke dalam file tersebut. File.write I. Oke. Nah, kita bisa lihat ini hasilnya dengan menjalankan kelas keylogger-nya. Keylogger. Nah, untuk menjalankan keylogger, kita gunakan metode start logger. Oke. Start logger. Oke, kita coba jalankan Ctrl B di Sublime Text. Oke. Nah, kalau kita ketik sesuatu, kita tekan tombolnya di sini, maka file log data akan dibuat dan semua inputnya akan disimpan ke dalam file log data. Oke, kita akan coba tekan tombol. Oke, ternyata ada kesalahan. Argumen must be string. Oke, ini i-nya harus kita buat dalam bentuk string, stri. Oke. Ya, kita ulang lagi. Ctrl B. Ya, kita akan coba ketik sesuatu lagi. Hello world. Oke. Nah, sekarang kita buka file log datanya. Dan di sini kita lihat sudah ada hello world. Tetapi masih belum pas ya. Hanya sudah duplikat ya. Banyak huruf-huruf yang double. Dan nanti kita akan perbaiki satu persatu ini seperti key space. Ketika kita menekan tombol spasi, di sini kita lihat ada key space. Dan juga di sini kita lihat ada tanda petik ya di sini. Kita akan hilangkan tanda petiknya di sini. Yang kita butuhkan hanyalah karakter huruf ya. Oke. Nah, di sini kita ulang. Oke, mungkin kita hapus saja ini dulu. Save. Oke. Reload saja, terus kita tutup. File ini kita hapus. Oke, kita lanjutkan codingnya di sini. Sebelum kita tulis ke dalam file, ini kita hapus dulu. Kita akan menghilangkan dulu tanda petik, oke, dari karakternya. Oke, pertama kita akan gunakan sebuah modul regex. Di sini kita import re, oke. Itu adalah modul regex ya, regular expression. Ya, di sini kita buat I sama dengan re.sub. Sub itu untuk mengganti ya. Yang kita ganti itu adalah tanda petik. Tanda petik 1 itu kita ganti dengan kosong ya, tidak ada. Kemudian kita buat string I. Oke, yang I yang ini kita ubah dalam bentuk string, oke. Ya, kemudian baru kita simpan ke dalam file. Jadi file seharusnya kita tulis di mana ya? Ya, kita coba di sini dulu file.write I. Oke, kita coba jalankan Ctrl B.
ketik sesuatu, hello world. Kita coba lihat di sini. Oke, ternyata tersimpan banyak sekali ya outputnya, dan masih ada tanda petiknya. Oke, sekarang kita stop saja dulu. Tools, cancel build. Ini kita hapus. Oke, kita hapus. Kemudian kita coba jalankan lagi. Ctrl B, hello. Kita lihat. Ya, nah sekarang sudah hampir berhasil. Tidak ada lagi tanda petik seperti tadi. Oke, tetapi hurufnya masih double. Oke. Kita akan lihat apa problemnya sehingga hurufnya menjadi double seperti ini. Oke. Oh ya, ini menjadi double karena kita harus mereset ulang save.tombolnya menjadi list kosong. Oke. Kita akan cancel build. Kita kembali ke logger. Oke, save.key-nya ini kita buat save.tombolnya ini save.tombol sama dengan list kosong. Oke. Sekarang kita coba jalankan lagi, Ctrl B. Kita ketik sesuatu, hello world. Kita cek di filenya. Ya, kita lihat di sini, hello key space world. Jadi, hello, kemudian spasi, kemudian world. Oke. Tetapi problemnya, key space-nya di sini harusnya berupa spasi. Tapi di sini tertulis key space. Ya, itu tergantung selera kita masing-masing. Jika kita menginginkan hanya key space, ya kita tidak perlu mengeditnya. Dan jika kita ingin membuatnya seperti spasi biasa seperti itu, kita bisa mengeditnya di sini ya, di method keypress ini. Oke, ini sekarang kita hapus dulu. Cancel build, oke. Oke, di sini kita akan, sebelum kita menulis ke file, kita akan rubah tombol seperti shift, oke, atau control, atau space. Kita akan edit menjadi karakter yang kita inginkan. Oke, di sini kita akan buat seperti ini. Misalnya tombol enter, oke. If I sama dengan key dot enter, maka kita akan menulis karakter ini ya, enter seperti itu. Kemudian untuk tombol shift, control, escape itu kita akan pas saja, oke. Jadi di bawahnya kita ketik elif I in key.shift, oke, key.shift, key dot apalagi ya, shift yang di sebelah kanan ya, shift R itu adalah shift yang di sebelah kanan, kemudian key dot control, key dot escape. Kita akan pas saja, oke, pas. Selanjutnya ada tombol seperti backspace, oke. Elif I, sebentar, I sama dengan key dot backspace, oke, key dot backspace. Kita akan file dot write, bukan backspace. Kita akan buat seperti ini saja ya, backspace. Oke, biar jelas tombol yang kita tekan adalah backspace. Kemudian tombol apa lagi? Tombol space ya, tombol spasi. Untuk tombol spasi
elif I sama dengan key dot space file dot write, kita akan menulis spasi, oke? Kita beri spasi seperti itu. Kemudian tombol yang lain, tombol tab ya, oke? Tombol tab, elif I sama dengan key dot tab, oke? File dot write seperti ini, tab. Selanjutnya tombol caps lock, oke? Elif I sama dengan key dot caps lock. Kita akan tulis di sini file dot write. Kita buat seperti tadi, tab itu, caps lock. Oke. Kemudian selain itu, else file dot write I. Oke. Oke. Kira-kira itu saja untuk fungsi key press-nya. Oke. Kita bisa coba lagi untuk melihat hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lihat log datanya ini masih ada. Kita hapus saja dulu datanya di sini. Kita simpan, Ctrl S. Oke. Kita kembali ke logger.py, kita jalankan, Ctrl B. Oke, kita coba ketik sesuatu. Hello world. Kita buka di sini. Oke, hello world sudah tertulis. Tekan enter. Oke. This is a keylogger. Enter. Kita akan coba tekan tombol shift. Oke. Shift. Ya. Nah, tadi kita buat shift-nya itu pas ya. Tidak melakukan apa-apa di sini pas. Jadi ketika kita tekan tombol shift tidak terjadi apa-apa. Oke, jika kalian ingin menulis sesuatu, jika ditekan shift kalian bisa rubah di sini, bukan pas, tapi kalian bisa buat argumen atau logika tertentu sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, di sini contohnya saya pas saja. Jadi tidak tersimpan tombol shift atau tombol control dan escape-nya. Oke, kemudian kita akan coba tombol backspace. Oke, kita coba di sini backspace. Nah, di sini kita lihat ketika kita tekan tombol backspace, dia akan tersimpan di sini teks backspace seperti yang kita buat di sini. Oke, backspace. Oke, sekali lagi tergantung selera masing-masing ya. Kalian bisa atur pengandaiannya di sini sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke. Nah, untuk fungsi dari key press-nya ini sudah selesai di sini. Kita akan lanjutkan ke fungsi berikutnya, ya, fungsi untuk menyimpan filenya dan fungsi untuk menghentikan listener-nya. Oke. Di sini kita tool, pilih cancel build dulu. Ya, kita bisa hapus ini. Save. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk membaca filenya. Ya, setelah filenya tersimpan, kita akan membaca filenya dengan membuat fungsi read log. Oke. Ya, metode read log. Di sini kita buat def read log save. Ya, untuk membacanya kita harus membuka kembali file tadi yaitu logdata.txt. Oke. With open logdata.txt. Oke, harus dalam tanda kutip logdata.txt. Untuk membacanya kita gunakan R di situ. S file. Oke. Kita buat sebuah variabel, kita beri saja namanya data, kemudian datanya kita baca. File.read, kemudian return data. Oke. Nah, itu adalah fungsi untuk
membaca atau metode untuk membaca dari datanya. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk menghentikan listener-nya. Oke. Def stop listener. Oke, stop listener, save. Di sini kita gunakan variabel listener yang sudah kita buat menjadi global variable ya, variabel yang ini. Jadi variabelnya bisa kita gunakan dalam metode stop listener. Di sini kita buat listener dot stop. Oke. Sebenarnya sudah sampai di sini untuk stop listener-nya, tapi kita bisa juga menghapus file log datanya ini setelah kita gunakan. Jadi setelah kita stop listener-nya, file log data.txt ini bisa kita hapus. Jadi tidak nampak ada data yang tersimpan di komputer si user yang berupa keyboard input. Oke, jadi kita hapus dengan menggunakan os.remove self.paths. Ya, karena kita menggunakan OS, maka kita import di atasnya modul OS. Import OS. Oke. Nah, untuk kelas keylogger-nya ini sudah selesai sampai di sini. Oke. Untuk menggunakan ini, nanti kita akan gunakan di target.py. Oke. Listener-nya juga kita gunakan di sini, target.py dan hacker.py. Oke, ini kita simpan dulu. Save. Dan ini kita hapus ya, karena kita tidak ingin menjalankan di sini, kita akan menjalankan di target.py dan di hacker.py. Save. Selanjutnya kita akan pindah ke file hacker.py ini. Oke. Kita akan buat perintah untuk memulai keylogger-nya di hacker.py. Oke, di bawah perintah upload ini kita tambah satu perintah lagi. Elif perintah sama dengan mungkin kita buat saja namanya start logger. Oke. Nah, jika perintahnya start logger, kita akan pass saja di sini. Karena ini adalah pada komputer si hacker ya. Jadi loggernya tidak dijalankan pada komputer hacker. Loggernya akan dijalankan pada komputer target. Oke. Nah, di sini pada file hacker.py kita buat pass. Kemudian perintah untuk membaca datanya, elif perintah sama dengan membaca data, mungkin kita buat saja baca data. Jika perintahnya baca data. Nah, di sini di hacker.py ini kita buat variabel data. Kemudian targetnya harus mereceive datanya ya. Receive 1024 seperti biasa, kemudian kita decode. Ya, data yang ada pada target nanti akan dikirimkan ke komputer si hacker. Makanya di sini kita buat receive, oke? Kita menerima data. Kemudian setelah kita receive, datanya kita print. Oke, selanjutnya kita buat satu perintah lagi, yaitu perintah untuk menghentikan listener-nya. Oke, elif perintah sama dengan, kita buat saja stop logger ya, stop logger. Oke, nah di sini pas, karena stop loggernya kita jalankan pada target.py. Oke, pada hacker.py ini kita pas saja. Oke, kemudian kita pindah ke target.py. Nah, di target.py ini kita buat 3 perintah yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan logika yang berbeda ya, dengan argumen yang berbeda. Oke, pertama tadi adalah perintah start logger, elif perintah sama dengan start logger. Nah, di sini kita harus mengimport keylogger dulu ya. Di atasnya kita import from logger, ya logger.py ini ya. From logger import
keylogger. Oke. Kemudian kita kembali ke bawah ke perintah. Ya, jika perintahnya start logger, maka kita akan memulai keyloggernya pada target komputer. Keylogger dot start logger. Oke. Ya, kita menjalankan fungsi start logger yang di sini. Oke, start logger ini. Kemudian perintah yang kedua, elif perintah sama dengan baca data. Oke, kita akan jalankan sebuah fungsi yang kita buat secara terpisah. Oke, ya, kita beri nama log thread. Nah, fungsi ini akan kita buat di atas log thread ini. Di sini def log thread. Oke. Tetapi sebelum kita buat fungsi log thread, kita harus import dulu thread di atas. Import threading. Import threading. Oke. Kita kembali ke bawah. Ya. Def log thread. Kita buat T di sini. Threading.thread. Target sama dengan kita buat fungsi baru. Kita beri nama openLog, ya, openLog saja. Kemudian t.start. Oke. Nah, kemudian kita buat fungsi openLog-nya di atas. Def openLog. Nah, untuk openLog ini artinya kita menjalankan fungsi atau metode untuk membaca datanya, yaitu read log. Oke. Untuk itu kita buat di sini sc.send keylogger.read log. Oke. Kemudian kita encode keylogger.readlog.encode. Ya, kenapa kita encode di sini? Karena kita mengirim, send. Oke. Oke, selanjutnya kita kembali ke bawah lagi. Oke. Kita buat satu perintah terakhir, yaitu elif perintah sama dengan stop logger. Kita akan menjalankan metode stop listener pada kelas keylogger tadi. Oke. Sini kita ketik keylogger dot stop listener. Oke. Ya, fungsi yang ini ya, stop listener. Oke, selanjutnya kita akan coba menjalankan perintah keyloggernya. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu IP address dari Kali Linux. Oke, 144.122. Ya, sini harus kita sesuaikan. Di sini 144. Oke, dan juga pada hacker.py ini juga kita robah 144. Oke. Nah, sekarang kita bisa mencoba menjalankan di Kali Linux. Oke. Nah, di Kali Linux ini kita jalankan hacker.py seperti biasa. Pertama kita buka dulu folder home-nya. Di sini kita pilih bbox foldernya. Kemudian kita jalankan terminal di sini. Oke, kita jalankan Python 3 hacker.py. Oke, sedang menunggu koneksi. Kita letakkan di samping. Kemudian di sini kita akan jalankan target.py. Oke. Ctrl B. Ya, sekarang kita sudah terkonek. Kita akan coba langsung menjalankan keyloggernya. Oke. Nah, tadi untuk menjalankan
menjalankan keylogger, kita menggunakan perintah start logger. Oke, start logger. Oke ya, start logger. Kita coba di sini. Ups, bukan di situ ya. Di sini start logger, tekan enter. Oke. Nah, sekarang kalau kita ketik sesuatu di target mesin seperti ini, oke, maka filenya, data dari ketikan tersebut akan otomatis tersimpan di file log data. Oke, ya, persis sama yang kita ketik ya. Dan kita bisa mengaksesnya dari Kali Linux, oke, dari komputer hackernya dengan menjalankan perintah baca data. Oke, di sini kita ketik baca data. Oke, tidak ada file dengan nama log data. Ternyata di sini terjadi error ya. Oke, ini kesalahannya nama filenya. Di sini nama filenya adalah logdata.txt, sedangkan di sini adanya log garis bawah data.txt. Oke, kita akan coba perbaiki itu. Kita lihat dulu di mana letak kesalahannya. Oke, nama file. Oh ya, di sini. Oke, di sini seharusnya log garis bawah data. Oke, log garis bawah data. Kita save. Ini kita stop dulu. Cancel build. Kita kembali ke Kali Linux. Oke, di Kali Linux ini kita akan ulang menjalankan hacker.py, Python 3 hacker.py. Oke, kemudian kita jalankan target.py di komputer target. Ctrl B. Oke. Ya, sekarang kita sudah terkonek kembali. Kita akan jalankan lagi start loggernya. Start logger. Oke. Ya, kemudian kita ketik sesuatu di sini. Misalnya kita login ya. Namanya username test. Ya, kemudian passwordnya password 123. Ya, anggap saja kita login ke sebuah akun. Oke. Nah, hasil dari login kita ini akan tersimpan ke dalam log data di sini. Ya, kita lihat ya di sini. Username test dan password 123. Nah, kita akan coba akses di sini dengan menggunakan perintah baca data, oke, di Kali Linux. Baca data, tekan enter. Dan sekarang sudah berhasil, kita sudah bisa mendapatkan teks yang tersimpan pada file yang terbuat secara otomatis di komputer target. Oke. Kemudian kita akan coba stop logger, apakah akan berhasil? Stop logger, tekan enter. Ya. Nah, setelah kita stop loggernya, kita lihat di sini file yang tadi sudah hilang ya, karena sudah kita hapus. Jadi tidak ada bekas di mana data lognya tersimpan pada komputer target. Oke, jika kita jalankan lagi start logger, oke, start logger, enter, dan filenya akan tercipta lagi kalau kita ketik sesuatu. Nah, ini dia logdata.txt. Ya, ini kita coba ketik sesuatu, tekan enter. Hello world. Oke, hello world-nya sudah tersimpan ke dalam teksnya. Kita coba akses di Kali Linux, baca data, tekan enter. Nah, di sini hello world. Ya, sama persis dengan file yang di sini. Oke, kita stop lagi, stop logger. Oke, nah filenya sudah hilang kembali. Oke, kira-kira itu untuk part kali ini. Kita sudah berhasil membuat satu fitur dari Trojan kita, yaitu keylogger. Oke, sebenarnya kita masih bisa membuat satu lagi, yaitu screenshot. Tapi tutorial ini sudah sedikit panjang. Jadi untuk screenshot,
kita akan buat pada tutorial berikutnya. Dan di tutorial berikutnya kita juga akan membuat persistence. Ya, persistence nanti bagaimana setelah komputernya dimatikan, di turn off dan dihidupkan kembali, maka koneksinya akan kembali kita peroleh tanpa harus meminta si user ini, tanpa harus menunggu si user mengklik kembali file Trojan yang kita kirim ke komputernya. Oke.